Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan membahas materi tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, pada video ini kita membahas salah satu metode penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel, yaitu kita akan membahas metode grafik. Sesuai dengan namanya, yaitu metode grafik, kita terlebih dahulu akan menggambar grafiknya. Kita akan menggambar grafik dari sistem persamaan linear dua variabel tersebut. Nah, sebelum menggambar grafiknya, kita harus tahu dulu bagaimana kemungkinan bentuk grafik yang akan terjadi. Nah, ini merupakan kemungkinan yang akan terjadi dari bentuk grafiknya. Yang pertama yaitu berpotongan, banyak penyelesaiannya satu penyelesaian, syaratnya A1 per A2 tidak sama dengan B1 per B2. Nah, A1, A2 di sini adalah koefisien dari variabel. Misalkan kita mempunyai sistem persamaan linear A1x tambah B1y sama dengan C1 dan A2x tambah B2y sama dengan C2. Nah, A1 A2 merupakan koefisien dari X dan B1 B2 merupakan koefisien dari Y. C1 dan C2 merupakan konstantanya. Nah, ini yang perlu diingat ya. Berpotongan memiliki satu penyelesaian, syaratnya A1 per A2 tidak sama dengan B1 per B2. Sejajar, tidak memiliki penyelesaian, syaratnya A1 per A2 sama dengan B1 per B2 tidak sama dengan C1 per C2. Yang kemudian, ini salah ya, seharusnya 3. Yang ketiga yaitu berempit. Banyak penyelesaiannya tak hingga penyelesaian, syaratnya A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Oke, kita akan lanjut ke contoh soalnya saja supaya lebih jelas. Nah, misalkan kita mempunyai contoh soal berikut. Tentukan penyelesaian dari X tambah Y sama dengan 6 dan X tambah 5Y sama dengan 10. Nah, langkah pertama tadi apa? Kita harus menggambarkan grafiknya. Sebelum menggambar grafik, apa yang terlebih dahulu kita lakukan? Apa yang diperlukan? Iya, kita harus menentukan titik potongnya terlebih dahulu. Cara menentukan titik potongnya kemarin adalah misalkan untuk garis untuk X tambah Y sama dengan 6, kita buat tabel dulu. X, Y. Kita mencari titik potong garis X tambah Y sama dengan 6 dengan garis sumbu. Maka kita misalkan di sini 0 dan di sini 0. Kenapa? Karena ketika kita misalkannya sama dengan 0 dan X sama dengan 0, maka titik tersebut berada di sumbu. Nah, untuk Y sama dengan 0 ya. Kita masukkan Y sama dengan 0 ke X tambah Y sama dengan 6. Kita dapatkan X tambah 0 sama dengan 6 dan X sama dengan 6. Nah, kita dapatkan 6, maka kita tulis 6 di sini. Kemudian, kita memasukkan X sama dengan 0. X sama 0 ke X tambah Y sama dengan 6. Langkahnya sama, kita tulis 0 di sini tambah Y sama dengan 6 sehingga didapatkan Y sama dengan 6. Kita tulis 6 di sini. Nah, kan kita sudah dapatkan titiknya. Titiknya kan X, Y. Maka di sini titiknya 6,0 dan di sini titiknya 0,6. Nah, kita sudah dapatkan titiknya untuk garis X tambah Y sama dengan 6. Kemudian untuk garis yang kedua yaitu garis X tambah 5Y sama dengan 10. Kita tulis di sini saja. Untuk garis X tambah 5Y sama dengan 10. Sama, kita buat tabel terlebih dahulu. X, Y, 0, 0. Nah, langkahnya sama tadi. Kita memasukkan kita misalkan X sama dengan 0 ke garis X tambah 5Y sama dengan 10.
kita masukkan 0 tambah 5y sama dengan 10. 5y sama dengan 10 kita bagi 5 ke kedua ruas menjadi y sama dengan 2. Kita tulis x sama dengan 0, maka y sama dengan 2 di sini. Nah, kemudian untuk y sama dengan 0. Untuk y sama dengan 0 kita substitusikan juga ke x tambah 5y sama dengan 10. X tambah 5 dikali 0, ini dikali ya, sama dengan 10. X tambah 0 sama dengan 10, X sama dengan 10. Maka didapatkan X sama dengan 10, maka kita tulis 10 di sini. Nah, kita dapatkan titiknya tadi X, Y. Sini kita dapat 10,0 dan di sini kita dapat 0,2. Nah, kita sudah dapat titik potong untuk garis X tambah 5Y sama dengan 10. Kemudian kita gambar garisnya. Kita di sini pakai penggaris saja. Kita gambar garisnya di sini. Nah, pas tegak lurus ya. Nah, sudah. Nah, kemudian kita beri nomor dulu. Jadi 1, sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai 7 saja. Nah, untuk garis yang pertama tadi, titiknya adalah 6,0 dan 0,6. Kita masukkan di sini. Kita hapus saja kepanjangan. Di sini sumbu X, sini sumbu Y. Nah, titiknya tadi 6,0 di sini dan 0,6 di sini. Kita tarik garis lurus. Kita tarik garis lurus dari titik tersebut. Nah, sudah. Kemudian kita lihat garis yang kedua. Garis kedua melewati titik 10,0 dan 0,2. X-nya berada di 10, Y-nya berada di 2. Ini titik 10,0 dan ini titik 0,2. Kemudian sama, kita tarik garis lurus juga. Kita tarik garis lurus. Nah, kita tarik garis ya dari sini. Nah, sudah. Setelah kita menggambar dua garisnya, kemudian kita lihat titik kedua garis tersebut berpotongan di mana. Kedua garis tersebut berpotongan di titik ini. Nah, coba kita lihat lagi titiknya. Coba kita perbesar. Nah, titik ini, jika kita tarik garis ke bawah, mengarah ke angka 5, maka titik koordinat dari titik potong ini adalah X-nya adalah 5. Kemudian, jika kita lihat ke kiri, kita ambil garis putus-putus. Nah, akan mengarah ke 1. Maka, Y-nya berada di 1. Sehingga kita dapatkan titik tersebut berada pada titik 5,1. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa penyelesaian dari
SPLDV tersebut adalah X sama dengan 5 dan Y sama dengan 1. Atau bisa kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah 5,1. Nah, seperti ini cara menggambarnya. Nah, ini untuk soal yang pertama. Kita lanjut ke soal kedua, ini tipenya sama saja kita lewati. Kita lanjut ke soal cerita saja. 5 tahun yang akan datang jumlah umur kakak dan adik adalah 6 kali selisihnya. Sekarang umur kakak 6 tahun lebih dari umur adik. Tentukan umur kakak sekarang. Nah, jika dalam soal cerita seperti ini, kita harus membesarkan dulu apa yang menjadi X dan apa yang menjadi Y. Nah, kita misalkan saja. Misalkan yang menjadi X adalah umur kakak dan Y adalah umur adik. Nah, setelah kita memisahkan, kita dapat X, kita dapat Y. Kemudian kita membuat model matematikanya. Nah, kita lihat kalimat yang pertama. Kita lihat kalimat yang pertama. 5 tahun yang akan datang, jumlah umur kakak dan adik adalah 6 kali selisihnya. 5 tahun yang akan datang. Berarti umur kakak adalah X tambah 5 dan umur adik adalah Y tambah 5. Iya kan? Kita tulis di sini untuk yang pertama. 5 tahun yang akan datang. 5 tahun yang akan datang, jumlah umur kakak dan adik adalah 6 kali selisihnya. Jumlah umur kakak dan adik. Jumlah umur kakak 5 tahun yang akan datang adalah X tambah 5. Dan jumlah umur adik 5 tahun yang akan datang adalah Y tambah 5. Sama dengan 6 kali selisihnya. 6 kali selisihnya. Kita misalkan 6 kali selisihnya yaitu X tambah 5 dikurang Y tambah 5. Nah, seperti ini ya. Tinggal kita sederhanakan lagi. Di sini kita dapat X tambah Y. X tambah Y. 5 tambah 5-nya sama dengan 10. Kita tulis 10. Sama dengan 6. 6. Di sini kita keluarkan X tambah 5 dikurang Y kurang 5. Sini kita dapat X tambah Y tambah 10 sama dengan 6 X dikurang Y. X tambah Y sama dengan tambah 10 sama dengan 6X dikurang 6Y. X tambah Y nya kita pindah ruas ke kanan, jadi 10 sama dengan 6X kurang 6Y dikurang X dikurang Y. 10 sama dengan 6X dikurang X menjadi berapa? 5X. Negatif 6X dikurang Y menjadi negatif 7Y. Sehingga kita dapat persamaan yang pertama yaitu 5X min 7Y sama dengan 10. Ini persamaan yang pertama. Kemudian untuk persamaan yang kedua. Sekarang umur kakak 6 tahun lebih dari umur adik. Sekarang umur mereka sekarang yaitu umur kakak X sama dengan umur kakak 6 tahun lebih dari umur adik. Umur kakak sama dengan 6 tahun lebih umur adik, berarti Y tambah 6. Maka bisa kita tulis X kurang Y sama dengan 6. Ini merupakan persamaan yang kedua. Oke, sekarang kita sudah dapat kedua persamaannya yaitu 5X kurang 7Y sama dengan 10. Dan persamaan yang kedua yaitu X dikurang Y sama dengan 6. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita menentukan titik potongnya dengan sumbu. Yang pertama untuk 5X kurang 7Y sama dengan 10. Kita buat
tabelnya terlebih dahulu. X, Y. Kita misalkan Y nya sama dengan 0, sama seperti tadi. Y sama dengan 0 kita substitusikan ke 5X kurang 7, Y sama dengan 10. Kita dapatkan 5X kurang 7 dikali 0 sama dengan 10. 5X kurang 0 sama dengan 10. 5X sama dengan 10, X sama dengan 2. Kita dapatkan 2 di sini. Kemudian kita misalkan X sama dengan 0, kita masukkan X sama dengan 0 ke X kurang 7, Y sama dengan 10. Sini 5 dikali 0 kurang 7, Y sama dengan 10. 0 kurang 7, Y sama dengan 10. Negatif 7, Y sama dengan 10, Y sama dengan negatif 10 dibagi 7. Nah, berapa 10 bagi 7 itu? 10 bagi 7 itu perkiraan sekitar negatif 1,42. Nah, kita sudah dapat titiknya. Ini negatif 1,42. Sehingga kita dapatkan titiknya X, Y adalah 2,0 dan 0, negatif 1,42. Nah, ini untuk persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang kedua yaitu X dikurangi sama dengan 6. Kita lanjut di bawah saja. Nah, di sini untuk X kurang Y sama dengan 6, sama kita buat tabelnya terlebih dahulu. X, Y, kita masukkan 0, 0. Ketika kita masukkan Y sama 0 ke X kurang Y sama dengan 6, X dikurang 0 sama dengan 6, X sama dengan 6. Kita tulis 6 di sini. Dan X dengan 0 ke X kurang Y sama dengan 6, 0 kurang Y sama dengan 6. Negatif Y sama dengan 6. Dan Y sama dengan negatif 6. Kita tulis negatif 6 di sini. Sama tadi di sini X, Y, maka di sini 6,0 dan 0, negatif 6. Nah, kita sudah dapat titiknya, yaitu titik ini dan titik ini. Kemudian langkah selanjutnya kita menggambar grafiknya. Kita gambar grafiknya. Nah, sudah. Kemudian yang garis yang tegak ke atas. Kita buat garisnya seperti ini. Nah, sudah. Kemudian kita masukkan titiknya. Nah, ini titik 6,0. Dimanakah titik 6,0? Sebelumnya kita nomor dulu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh ya, ke bawahnya tadi ada juga ya. Kita panjangkan garisnya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Di sini negatif 1, negatif 2.
Nah, titiknya 6,0 dan 0, negatif 6. 6,0 berada di titik ini, dan 0, negatif 6 ada di titik ini. Kemudian kita tarik garis lurus. Kita panjangkan sampai atas lagi garisnya. Nah, sudah. Kemudian titik 2,0 dan 0, negatif 1,42. Titik 2,0 di sini, 0, negatif 1,42. Kira-kira di sini. Kita tarik garis lurus. Nah, sudah. Kemudian kita lihat kedua garis ini berpotongan di titik mana. Nah, ini karena garisnya tidak presisi, kita anggap titiknya di sini saja ya. Nah, kita lihat di sini. Jika kita tarik garis putus-putus ke kiri, maka dia akan mengarah ke 10. Maka koordinat Y dari titik ini adalah 10. Kemudian kita tarik garis putus-putus ke bawah. Dia akan bertemu pada titik berapa? Nah, kita sambungkan ini 11, 12, 13, 14, 15, 16. Di sini akan bertemu dengan 16. Maka koordinatnya adalah 16,10. Bisa kita simpulkan bahwa kita tulis di sini saja ya. Penyelesaian dari SPLDV tersebut adalah 16,10. X-nya 16, Y-nya 10. Yang ditanya tadi apa soalnya? Soalnya tadi, tentukan umur kakak sekarang. Umur kakak tadi yang mana? Umur kakak adalah X. Kita tadi dapat penyelesaiannya X sama dengan X-nya 16. Berarti umur kakak sekarang adalah 16 tahun. Nah, seperti ini penyelesaiannya. Kita sudah menyelesaikan soal cerita tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kemudian kita akan bahas soal terakhir. Nah, pada soal terakhir ini kita tidak menggambar grafiknya, namun kita harus menentukan nilai P yang memenuhi sistem persamaan linear tersebut. Nah, di sini permintaan dari soal adalah agar SPLDV tersebut memiliki tak hingga penyelesaian. Ada kata tak hingga. Nah, tadi syarat tak hingga penyelesaian adalah apa? Ada yang masih ingat? Syarat tak hingga adalah A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Nah, tinggal kita masukkan saja yang mana yang A1. Nah, lihat ya. Bisa kita lihat di sini P tambah 1 sebagai A1, 3P tambah 1 menjadi A2, 3P tambah 3P dikurang 2 menjadi B1, 4P tambah 2 menjadi B2, P menjadi C1, 2P menjadi C2. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam persamaan ini. Nanti kita akan bagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama yaitu A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Kemudian bagian yang kedua yaitu B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Kita masuk ke bagian yang pertama saja. A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Kita masukkan A1 berapa? P tambah 1. P tambah 1 per A2 nya
3P tambah 3P dikurang 1 sama dengan B1-nya 3P dikurang 2, B2-nya 4P tambah 2. Kemudian kita sederhanakan saja, tinggal kita kali silang menjadi P tambah 1 dikali 4P tambah 2 sama dengan 3P dikurang 2, 3P dikurang 1. Kita kali ke dalam menjadi 4P kuadrat tambah 2P tambah 4P tambah 2 sama dengan 9P kuadrat dikurang 3P dikurang 6P tambah 2. Kemudian kita pindah ruas, kita pindah ke kanan semua. Ini 0, 9P kuadrat, ini negatif 9P plus 2 dikurang 4P kuadrat. Ini 6P, berarti di sini dikurang 6P kurang 2 sama dengan 9P kuadrat dikurang 4P kuadrat menjadi 5P kuadrat. 9P negatif 9P dikurang 6P negatif 15P. 2 dikurang 2 0 habis. Bisa kita faktorkan. Kita faktorkan 5P menjadi P dikurang 3. Nah, dari sini bisa kita dapatkan 5P sama 0 sehingga P sama 0 dan P dikurang 3 sama 0, P sama 3. Sehingga kita dapatkan nilai P yang memenuhi adalah P sama 0 atau P sama 3. Ini untuk kondisi yang pertama ya. Kita lanjut ke kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua yaitu B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Kondisi yang kedua B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Nah, C1 per C2 tadi apa? P per 2P. P per 2P. Nah, kemudian tinggal kita sederhanakan. P-nya bisa kita coret menjadi 3P kurang 2 per 4P tambah 2 sama dengan 1 per 2. Kita kali silang 6P dikurang 4 sama dengan 4P tambah 2. Kita pindah ruas, 6P dikurang 4P sama dengan 2 dikurang 2 tambah 4, 2P sama dengan 6, P sama dengan 3. Nah, dari kondisi kedua kita dapatkan P sama dengan 3. Nah, jika kita gabungkan dengan ini tadi, maka nilai P yang memenuhi adalah P sama dengan 0 atau P sama dengan 3. Kita tulis di sini saja. Sehingga nilai P yang memenuhi adalah P90 atau P93. Nah, kita sudah dapatkan nilai P yang memenuhi yaitu P90 dan P93. Nah, semoga kalian sudah paham tentang metode grafik ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.